Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa manusia tidak bisa melihat jin. Begini penjelasan Buya Arazi Hashim tentang Nabi Syeds alaihi salam. Mari simak penjelasan lengkapnya. Sejauh pengetahuan kita, jin adalah makhluk tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat tapi mereka bisa melihat manusia. Jikapun ada manusia yang saat ini mengaku bisa melihat jin, pada kenyataannya ia hanya melihat jelmaannya saja. Sebab jin bisa menjelma sebagai anjing, ular dan sebagainya. Namun tahukah kamu bahwa dahulu kala manusia bisa melihat mereka? Hal ini terjadi pada masa kenabian Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana dijelaskan oleh Buya Arazi Hashim, bahwa jika bukan karena nubuwah dan risalah Nabi Syeds alaihi salam, manusia hingga kini masih bisa melihat jin berlalu lalang, beterbangan dan sebagainya. Pada masa itu, tak ada batas antara alam jin dan manusia. Berkat risalah beliaulah, kemudian Allah memberi batas antara dua makhluk ini dan kita pun tak lagi bisa melihat mereka. Karena keberkahan nubuwahnya, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin, terang Buya Arazi. Dalam tugas kenabiannya, Nabi Syeds alaihi salam menerima suhuf-suhuf yang di dalamnya terdapat dalil-dalil hukum sunnah, fardu serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Maka siapakah Nabi Syeds itu? Nabi Syeds adalah seorang putra Nabi Adam alaihi salam dan Hawa yang meneruskan wasilah kenabian di muka bumi setelah ayahnya. Bisa dibilang, Nabi Syeds adalah nabi kedua setelah Adam alaihi salam. Nabi Syeds termasuk guru Nabi Idris alaihi salam, yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda dan lain-lain. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya sebagaimana diceritakan Salim Umar Alatas disebutkan, Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syeds untuk meneruskan wasilah kenabian. Nabi Adam juga sempat mengingatkan Syeds untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki, Qabil. Menurut Ibnu Abbas, Syeds dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun. Syeds terpilih menjadi keturunan Adam yang menjadi nabi karena memiliki kelebihannya di segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya saat itu. Nama Nabi Syeds memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib diimani. Namun, kisahnya dari sejumlah riwayat tentu memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik. Kisah tentang Nabi Syeds alaihi salam salah satunya terdapat dalam Qasas Al-Anbiya dan disebutkan bahwa ia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 50 suhuf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf. Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syeds. Ketika Hawa mengandung sang anak yakni Syeds, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Hawa melahirkan Syeds beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri, Qabil. Sebelum Nabi Adam wafat, Syeds menerima beberapa wasiat dari ayahnya termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam memberitahukan Syeds tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutera yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Syeds untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut sejenis peti, yang harus terkunci. Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini, dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu."
Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu. Kemudian Nabi Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Syith serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Nah, itulah kisah silsilah Nabi Syith. Sebagai orang beriman, kita patut bersyukur. Sebab andai hingga saat ini kita masih bisa melihat bangsa jin, pasti lebih banyak anak cucu Adam yang menjadi pengikutnya.